Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. Ya, kali ini aku akan ajak kalian buat general reading lagi ya guys. Dimana untuk tema general reading kali ini adalah rencana dia di belakangmu yang akan membuatmu sangat terkejut. Wow. Ya, jadi di video kali ini aku melihat ya, ada sesuatu hal yang dia rencanakan di belakang kamu yang akan membuat kamu terkejut ya. Jadi di sini kita akan melihat ya, apa rencana dia di belakangmu ya, kemudian apa tujuan dia merencanakan sesuatu untukmu ya. Dan kita juga akan melihat ya bagaimana kedepannya antara kamu dan dia. Ya, sebelum kita melakukan readingan, disclaimer bagi kamu bahwa yang kita lakukan saat ini sifatnya energi general. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik, bisa tidak ya, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kamu ya, masing-masing. Saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman semuanya yang mau pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi, coaching ya, atau mau personal reading, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas, oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja ya. Keep on reading, kita akan melihat ya. Kita akan melihat siapa dia terlebih dahulu ya, yang merencanakan sesuatu kepada kamu. Wow. Ya, Clarissa juga merasa penasaran nih ya. Kita akan mengupas tuntas ya, siapakah seseorang yang punya rencana sesuatu kepada kamu ya. Jadi kita akan lihat dulu, siapakah dia, seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu. Wow. Kita akan lihat ya, siapakah dia, seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu. Kita lihat dulu, siapakah dia orangnya. Tara. Wow. Di sini ada the moon ya. Jadi aku lihat dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini dia sedang merasa cemas ya, mencemaskan kamu, karena bisa dibilang ya kamu sama dia saat ini sedang jaga jarak, sedang berjauhan. Atau ada juga ya di antara kamu tuh yang merasa kecewa sama dia sehingga kamu nggak mau ya menghubungi dia. Sehingga membuat orang ini tuh jadi mencemaskan keadaanmu ya, jadi kepo tentang dirimu saat ini gitu ya. Terus ada juga beberapa di antara mereka itu yang sepertinya sudah mulai tergerak pikirannya untuk mencari kabar tentang dirimu ya, dengan cara stalking sosmedmu ya, atau mungkin bisa juga ya tanya kabar tentang dirimu ke seseorang yang juga dia kenal kayak gitu. Ya, di sini memang yang aku lihat ini nampak dari energi kamu benar-benar merasa penuh dengan tekanan ya saat kamu menjalin hubungan sama dia. Bukannya bahagia, tapi justru malah tertekan ya yang kamu rasakan. Kenapa? Karena aku merasa bahwa orang ini tuh semakin lama semakin tidak menjadi apa yang kamu inginkan ya. Karena terlihat ya bahwa orang ini tuh sepertinya akhir-akhir ini kayak ada sesuatu hal yang dia sembunyikan darimu ya. Gelagat dia tuh makin lama makin aneh ya. Kayak seolah-olah kamu merindukan sosok dia yang dulu gitu. Terus juga di sini dia ini pribadi yang sangat, menurut aku tuh keras kepala ya. Jadi jatuhnya itu terkadang ketika kamu memberikan nasihat kepada dia, itu tuh kayak nggak bakal masuk gitu. Yang ada itu bakal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu bahkan di saat keras kepalanya muncul, yang aku lihat tuh kamu sering meneteskan air mata ya. Karena kok rasanya itu kamu berkorban mencintai dia juga sepenuh hati ya. Tapi justru malah dia menukar ya ketulusan kamu ini dengan ketidakbahagiaan yang terjadi saat ini. Jadi kayak gitu. Wow. Cukup dalam ya energinya. Ini muncul ya, yang aku lihat tuh ya sebagian di antara mereka ini kayaknya
Untuk chartnya dia ini seorang Scorpion ya, tapi nggak menutup kemungkinan zodiak yang lain juga terlihat di sini. Cuman yang mendominasi aku merasa itu bahwa dia ini orang Scorpion ya. Kita lihat dulu siapakah dia. Oke, kita akan shuffle lagi untuk merefresh energinya ya. Kita akan lihat lagi siapakah dia, seseorang yang punya rencana di belakangmu ya. Siapakah dia, seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang merencanakan sesuatu di belakang kamu. Siapakah dia? Oke. Wow. Cukup menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya masih belum bisa melupakan nostalgia yang pernah dia lakukan bersama kamu. Jadi bisa dipastikan ya, di masa lalu tuh orang ini punya kenangan indah ya sama kamu ya. Tetapi entah karena ketidakdewasaan atau karena keegoisan ya, sehingga membuat hubungan kalian tuh jadi stuck ya, jadi putus di tengah jalan, seperti apa yang terjadi saat ini gitu. Ya meskipun kalian sudah cukup lama berpisah ya, tapi orang ini tuh kayaknya masih belum bisa 100% move on dari kamu ya. Dia sempat sih pernah mencoba membuka hati bersama orang baru, bukannya kebahagiaan yang dia dapatkan, melainkan justru malah kesedihan gitu. Karena dia merasa bahwa ketika dia menjalin hubungan dengan orang baru, dia ini bisa berbahagia, tapi ternyata enggak ya. Ternyata hubungannya itu jauh lebih indah ya pada saat dia menjalin hubungan denganmu. Jadi kayak bisa dibilang tuh enak zamanku toh daripada sama yang baru kayak gitu. Ya jadi tuh aku tuh melihat ya, dia ini kayak bener-bener nggak bisa ya menghapus memori indah yang pernah kalian lalui gitu. Terus aku juga melihat bahwa orang ini tuh ya sepertinya punya rasa berdosa yang teramat dalam ya sama kamu. Karena bisa dibilang tuh pada saat kamu menjalin hubungan sama dia dulu, orang ini sering nyakitin kamu kayak gitu ya. Kita lihat lagi, kita akan tarik energinya. Seperti apakah dia? Siapakah dia ya, seseorang yang punya rencana di belakangmu ya. Siapakah dia, seseorang yang merencanakan sesuatu di belakang kamu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang punya rencana di belakangmu saat ini. Kita lihat dulu guys. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mempertimbangkan kamu ya, sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Ya bisa dibilang kamu sama dia itu sudah sering ya melewati badai percintaan yang cukup dalam. Bahkan aku juga pernah melihat ya, sebagian di antara kamu tuh pernah ya putus nyambung gak jelas ya. Tapi pada akhirnya ya kalian ini masih bertahan sampai detik ini. Yang artinya ya bisa dibilang tuh orang ini mencintaimu, hanya saja mungkin cara dia mencintaimu yang salah ya, sehingga sering sekali menimbulkan perdebatan antara kamu dan dia. Dan saat ini yang aku rasakan tuh dia lagi fokus ke kamu ya, lagi fokus ke arah hubungan ini, karena dia merasa bahwa mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk dia membuktikan rasa cinta dan keseriusannya kepada kamu. Karena dari segi usia pun dia juga sepertinya udah cukup matang ya. Kemudian dari segi materi ya udah alhamdulillah ya, sudah cukup kalau untuk menghidupi kamu kalau dia seorang laki-laki. Tapi kalau dia seorang perempuan ya berarti dia sudah mentalnya sudah cukup kuat ya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga ya. Jadi aku merasa bahwa di belakang kamu tuh diam-diam orang ini punya rencana pingin seriusin kamu. Di sini memang dia ini pribadi yang menurut aku tuh pendiam dan pemalu ya. Jadi saat kalian dating tuh terkadang yang lebih sering punya topik pembahasan kamu daripada dia. Sedangkan orang ini tuh kayak ngikutin alur kamu aja ya. Meskipun demikian orang ini layak ya untuk
kamu jadikan sebagai pendamping hidup kamu, walaupun ya ini sebanding dengan ujian yang kamu hadapi nanti gitu. Karena yang aku lihat, bagaimanapun juga namanya hubungan itu pasti akan ada pasang surutnya. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana cara kalian bisa mengimbangi ya permasalahan tersebut dengan kedewasaan. Dan aku rasa itu akan baik-baik aja kayak gitu. Oke. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Kita akan lihat dulu. Siapakah dia? Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakang kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakang kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakang kamu saat ini. Kalau aku lihat, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mencari kamu ya. Orang ini secara fisikly usianya jelas lebih dewasa dia daripada kamu. Meskipun demikian ya, usia itu nggak bisa menjamin kedewasaan seseorang ya, seperti apa yang terjadi saat ini ya dalam kehidupannya. Karena walaupun usia orang ini tuh jauh lebih dewasa dia ya daripada dirimu, tapi dari segi pemikiran tuh kayaknya jauh lebih kompeten kamu deh ya, jauh lebih dewasa kamu daripada dia gitu. Dan kamu sama dia tuh sering ya, sepertinya di sini tuh sering timbul tenggelam hubungannya ya. Dan aku melihat juga orang ini kayak kurangnya rasa pengorbanan ya di dalam hubungan ini, sehingga aku melihat tuh kayak kamu tuh jadi sering merasa kurang perhatian, kurang kasih sayang, karena orang ini terlalu sibuk ya dengan urusan pekerjaannya, dan dia juga sepertinya terlalu sibuk ya menuruti keegoisannya daripada perasaan kamu kayak gitu. Sampai pada akhirnya ya udah ya, kamu tuh kayaknya merasa lelah, merasa ingin menjauhinya, dan di saat hal itu terjadi ya, orang ini mulai menyadari ya betapa sakitnya kehilanganmu dan berusaha mencari kamu kayak gitu. Ya mungkin di sini ada ya sebagian di antara mereka itu nanti yang akan menyesal gitu, karena dia sudah mempermainkan kamu di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dia. Dan yang membuat dia merasa menyesal ketika kamu tuh sudah dibahagiakan sama orang baru. Di saat itu dia datang gitu. Jadi kayak ada suatu kekecewaan yang nantinya itu cukup berat yang akan dia rasakan seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini. Oke, kita akan lihat dulu. Kita akan melihat siapakah dia. Kita akan lihat dulu. Siapakah dia? Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu. Siapakah dia? Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu. Siapakah dia? Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu. Wow. Kalau aku lihat, dia ini sosok pribadi yang gak romantis ya, sikapnya pun juga terlihat dingin. Ya meskipun orang ini punya jabatan yang cukup baik, ya meskipun orang ini punya title gitu ya, bisa dibilang secara finansial pun juga cukup lumayan ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, yang aku lihat tuh orang ini kayak dia masih ada sisi sombongnya ya terhadap diri kamu juga. Terkadang ketika ada masalah sama kamu tuh orang ini lebih memilih mementingkan rasa gengsi dia daripada kebaikan hubungannya. Dan terkadang hal itu juga bisa berdampak ya terhadap ya udah gitu ya. Ketika kamu ada masalah sama dia tuh kayak bakal bisa berlarut-larut ya, bisa berhari-hari gitu ya, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Karena orang ini masih cenderung memikirkan rasa gengsi dia yang sangat besar ya daripada kebaikan hubungannya kayak gitu. Ujian terbesar yang kamu hadapi saat kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang seperti ini itu adalah masalah mental kesabaran kamu ya. Karena kalau nggak sabar-sabarnya kamu, ya aku yakin bahwa hubungan itu bakal stuck gitu ya. Karena di sini ya letak kesabaran mental kamulah yang sedang diuji ya. Tapi tenang aja, kamu nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Pasti akan ada sebuah fase di mana dia akan menyadari gitu ya bahwa menjadi pasangan tuh nggak boleh terlalu egois gitu ya. Dan orang ini akan berusaha memperjuangkan kamu
akan terlihat transisi lebih baik ya daripada dia yang dulu kayak gitu. Ya memang orang ini tuh bisa dibilang memiliki segalanya ya. Cuman ya segala sesuatu itu memang nggak bisa ditukar dengan uang ya, termasuk perhatian, kasih sayang gitu. Karena orang ini menurut aku seringnya cenderung menyepelekan kamu, mentang-mentang kamu selalu ngalah ke dia, mentang-mentang kamu selalu berusaha sabar menghadapi dia ya. Jadi orang ini tuh seenak dia sendiri ya, kayak gitu. Kita lihat lagi ya, seperti apakah energi dia. Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakang ya. Kita lihat dulu. Siapakah dia? Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu. Kita lihat dulu. Kalau dilihat dari energinya sih, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini tuh sepertinya sedang fokus-fokusnya ya mendekati kamu. Sedang fokus-fokusnya berusaha menaklukkan kamu gitu. Ya memang nggak munafik sih ya, bisa dibilang tuh orang ini orang baru ya yang hadir di dalam kehidupan kamu. Tapi nggak tahu kenapa ya, meskipun hubungan kalian ini baru seumur jagung, tapi orang itu sudah bisa membuat kamu merasa nyaman gitu. Karena dia ini tahu ya apa yang kamu mau, tahu apa yang kamu inginkan. Ya sehingga meskipun perkenalan kalian ini masih singkat ya, tapi kamu sudah merasa yakin bahwa orang ini tuh bisa kamu andalkan, kayak gitu. Ya memang dia ini sosok pribadi yang sederhana sih, dan dia juga orangnya tuh nggak terlalu banyak nguluk ya saat menjalin hubungan. Terkadang kan ada ya orang tuh yang kayak sok romantis, sok perhatian di awal gitu, tapi ujung-ujungnya zong. Tapi kalau orang ini tuh nggak ya. Ya udah, dia orangnya sesederhana itu ya. Dan orang ini juga nggak terlalu banyak nguluk ya dalam menjalin suatu hubungan, sehingga hal itulah yang membuat kamu tuh merasa percaya dan yakin bahwa orang ini layak untuk kamu perjuangkan dan pertimbangkan seperti itu. Oke, kita di sini akan lihat ya. Kita di sini akan melihat apa yang sudah dia rencanakan untukmu ya. Kita akan lihat dulu apa yang sudah dia rencanakan untukmu ya. Kita lihat dulu apa yang sudah dia rencanakan untuk kamu. Apa yang sudah dia rencanakan untuk kamu? Apa yang sudah dia rencanakan untuk kamu? Kalau dilihat dari energinya sih, ya yang jelas saat ini dia sedang mempersiapkan strategi khusus ya. Strategi khusus di mana orang ini tuh sepertinya ingin berusaha meluluhkan kamu kembali, ingin berusaha melunakkan hati kamu kembali gitu ya, karena orang ini masih cinta sama kamu. Karena di sini aku lihat tuh ya orang ini tuh selalu punya cara ya, bagaimana cara agar kamu tuh bisa luluh di hadapan dia. Bahkan ya sebagian di antara kamu tuh ada yang nggak bisa marah ketika berhadapan sama dia, karena orang ini tuh sudah mengetahui ya bagaimana titik kelemahan kamu. Jadi ketika kamu sedang emosi sama dia ya, dia mengeluarkan ya jurusnya untuk ngebuat kamu tuh jadi nggak bisa marah kayak gitu. Jadi saat ini tuh dia sedang berusaha ya mencari celah, mencari cara bagaimana agar kamu tuh jatuh di pelukan dia lagi gitu loh, setelah sekian lama kita berpisah gitu ya, setelah sekian lama kita terhalang kayak gitu. Kita akan lihat lagi ya guys di sini. Kita akan lihat dulu ya, rencana apa yang sudah dia persiapkan di belakang ya. Rencana apakah yang sudah dia persiapkan di belakangmu? Rencana apakah yang sudah dia persiapkan di belakangmu? Kita lihat dulu. Ya kalau di sini sih, ini ada seseorang yang pengennya tuh agar kamu dan dia nggak berjarak lagi ya gitu. Jadi dia ingin berusaha memperbaiki atau meluruskan sesuatu hal tuh yang sifatnya nggak jelas ya, seperti hubungan kamu. Jadi beberapa di antara mereka tuh ya dia berusaha ingin mengikat kamu ya dalam ikatan cinta dan keseriusan gitu, dan dia ingin membuktikan kepada kamu bahwa dia ini sudah berubah ya, bahwa dia ini sudah berubah nggak kayak dulu, bahwa dia ini nggak egois lagi ya, bahwa dia ini sudah
berusaha berubah karena dirimu. Jadi seperti itu. Selain itu juga aku melihat ya bahwa memang selama ini di mata dia mungkin kamu kayak terlalu kurang sempurna ya, karena segala sesuatu yang berusaha kamu berikan kepada dirinya itu kayak selalu dia nilai kurang terus ya, selalu salah, selalu kurang, selalu nggak sesuai sama apa yang dia inginkan ya. Tapi dalam waktu dekat ini ya, dia akan mulai berubah ya, akan mulai menghargai kamu, karena dia merasa bahwa kemarin-kemarin tuh dia kurang bersyukur aja gitu ya, sudah diberikan seseorang sebaik kamu, setulus kamu, tapi masih aja ya tetap selalu kurang ya di mata dia. Kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Kita akan melihat ya, rencana apakah yang akan dia lakukan di belakang kamu. Rencana apakah yang akan dia lakukan di belakang kamu. Rencana apakah yang akan dia lakukan di belakangmu. Ya di sini sih ada seseorang yang sebenarnya itu mereka udah nggak kuat ya, karena ya saat ini tuh dia sedang silent treatmentan sama kamu ya, sedang silent treatment, sedang nggak saling sapa, sedang nggak saling berkomunikasi ya. Jadi kayak dia ini benar-benar saat ini tuh merasa nggak kuat ya, bahwa dia ini kayak merasa butuh kamu, butuh perhatian darimu ya, butuh kamu tuh berada di samping dia. Jadi aku melihat beberapa di antara mereka itu kayaknya ingin berusaha ya untuk menyampingkan rasa gengsinya, karena dia nggak kuat ya menahan rindu karena sudah sekian lama nggak saling tegur sapa dan berkomunikasi denganmu kayak gitu. Makanya aku lihat tuh di mata dia tuh kamu masih berharga ya, di mata dia kamu tuh masih bersinar gitu, dan dia ini kayak ingin ya memberanikan diri berusaha meminta maaf kepada kamu ya, dan dia nggak ingin lagi ya ada konflik batin lagi antara diri dia dengan diri kamu kayak gitu. Kita lihat lagi ya guys, kita akan lihat lagi rencana apakah yang akan ya dia lakukan di belakangmu ya, rencana apakah yang akan dia lakukan ke kamu, rencana apakah yang akan dia lakukan ke kamu. Kita lihat dulu ya. Di sini aku melihat ya ada seseorang yang sepertinya ingin menjelaskan sesuatu kepada kamu ya, karena bisa dibilang orang ini pada saat flashback ke belakang ya, dia ini pergi meninggalkan kamu tanpa pamit, tanpa adanya suatu kejelasan ya. Maka dari itu aku melihat bahwa saat ini ada seseorang yang sepertinya ingin berusaha menjelaskan sesuatu kepada kamu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, karena kemarin-kemarin ya pada saat flashback ke belakang tuh ya bisa dibilang orang ini ghostingin kamu tanpa sepengetahuanmu, tiba-tiba ditelepon nggak bisa, di chat nggak balas ya, kayak gitu. Terus juga aku sih melihat ya bahwa sebenarnya tuh orang ini kangen banget loh sama kamu, cuman dia tidak punya cukup keberanian dan nyali ya untuk berusaha ngomong secara langsung ke kamu, karena dia merasa bersalah banget gitu ya. Bisa dibilang berani karena benar, takut karena salah ya, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Kita akan lihat lagi di sini rencana apakah ya yang mereka lakukan di belakang kamu. Rencana apakah yang akan dia lakukan kepada kamu. Rencana apakah yang akan dia lakukan kepada kamu. Kalau dilihat sih ya, ini ada seseorang yang sepertinya ingin membuktikan ya, atau ingin mengungkapkan tentang perasaannya kepada kamu, karena selama ini dia terlalu bohong, terlalu nggak jujur ya, terlalu membohongi perasaan dirinya sendiri. Karena kata hatinya tuh sebenarnya dia mencintai kamu ya, tapi di satu sisi dia nggak berani mengungkapkan perasaannya. Jadi dalam waktu dekat tuh aku melihat akan ada seseorang yang mengutarakan atau mengungkapkan perasaannya kepada kamu, karena selama ini dia terlalu membohongi perasaan diri dia sendiri. Jadi kayak orang ini tuh terlalu
menutupi perasaannya terhadap kamu, ya. Bisa dibilang dia mencintaimu, mengagumimu, ya, tapi dia nggak mengakui hal tersebut, ya. Entah karena dirinya sendiri atau karena tidak kepercayaannya, ya. Tidak kepercayaan dirinya dia, kayak gitu. Kita lihat lagi, ya. Di sini kita akan lihat dulu rencana apakah, ya, yang ingin dia lakukan di belakang, ya. Rencana apakah yang akan dia lakukan untukmu? Rencana apakah yang akan dia lakukan untukmu? Rencana apakah yang akan dia lakukan untukmu? Kita lihat dulu. Jika dilihat dari energinya, aku melihat ya bahwa orang ini tuh ingin menunjukkan rasa sayang dan keseriusannya sama kamu. Karena yang aku lihat ya pada saat flashback ke belakang, kamu tuh sepertinya sudah mulai nggak yakin ya bahwa orang ini tuh layak untuk kamu cintai. Kenapa? Ya karena orang ini selalu menguji mental kesabaranmu. Orang ini pernah nggak setia sama kamu. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu pernah meninggalkan kamu pada saat sayang-sayangnya kamu ke dia gitu. Jadi saat ini tuh dia sedang berusaha mencoba menunjukkan kepada kamu ya bahwa diri dia ini sudah berubah, ya, bahwa dia ini masih menginginkanmu dan masih mengharapkan untuk bisa memperjuangkan kamu kembali, kayak gitu. Ya mungkin ada ya sebagian di antara kamu tuh yang kayaknya nggak mungkin gitu ya, orang dia aja berulah seperti itu dan orang itu nggak sekali dua kali minta maaf kepada diriku. Ya intinya aku melihat ya nggak selamanya seperti itu. Karena saat ini merupakan fase titik terdalamnya dia secara energi ya, untuk dia ingin berubah karena dia sangat menginginkan kamu, ya. Dia cukup menyadari bahwa selama ini tuh dia terlalu banyak dosa banget ya sama kamu gitu, karena pernah melukai kamu, ya, pernah mengkhianatimu. Tapi saat ini yang diharapkan tuh ya izinkan aku untuk masuk ke dalam relung hati kamu, ya, dan berusaha menebus segala kesalahan yang pernah aku lakukan di masa lalu. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Rencana apakah? Ya, kita akan lihat dulu. Rencana apakah yang akan dia lakukan ke kamu? Rencana apakah yang akan dia lakukan ke kamu? Kita lihat dulu. Rencana apakah? Wow. Kalau dilihat dari energinya, aku melihat ya, ini ada seseorang baru yang akan datang ke dalam hidup kamu. Tujuan dia itu untuk mengobati trauma luka lamamu, ya. Dan orang ini tuh sepertinya sudah tahu ya bagaimana cerita kelamu, ya, bagaimana masa lalumu. Kemudian kesulitan hidup apakah yang kamu hadapi saat ini. Dan bisa dibilang orang ini akan hadir di dalam kehidupan kamu ya untuk berusaha ya menghapus trauma luka lama kamu di masa lalu dan akan dia gantikan dengan kebahagiaan. Ya meskipun bukan orang ini yang menyakiti kamu ya, tapi orang ini tulus ya ingin berusaha mencintai kamu apa adanya tanpa melihat masa lalumu. Gitu. Jadi nanti kedepannya itu seiring berjalannya waktu, secara perlahan luka lama kamu itu akan sembuh ya. Bukan masa lalu kamu yang menyembuhkan luka lamamu, melainkan orang baru yaitu dia. Dan di sini juga, akhir-akhir ini tuh kayaknya kamu sering banget ya komunikasi sama dia. Bahkan ada juga sebagian di antara kamu tuh yang terkadang sering ya meluangkan waktu untuk curhat lewat telepon sama dia, gitu. Ada juga ya sebagian di antara kamu yang ya mungkin akhir-akhir ini sering keluar bareng sama dia kayak gitu. Terus kita akan lihat lagi di sini ya, kita akan melihat bagaimana ya, kita akan melihat bagaimana kedepannya. Aku akan coba cek dulu bagaimanakah kedepannya antara kamu dan dia. Kita akan lihat dulu bagaimanakah kedepannya antara kamu dan dia. Ya kalau dilihat dari energinya sih, ya ini akan ada transisi ya, karena ada roda keberuntungan, artinya ya beruntung banget gitu. Akhirnya dari segala bentuk kesedihan, kekecewaan yang pernah kamu lakukan di masa lalu,
ya akhirnya itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Bisa dibilang tuh ini merupakan impact hasil dari kesabaran dan kebaikan yang sudah kamu lakukan selama ini. Ya, karena bagaimanapun juga Tuhan tuh maha adil, ya. Tuhan itu memberikan ujian, ya, sebagai pembelajaran diri, ya, agar kedepannya itu bisa menjadi pribadi yang lebih hati-hati, ya, dan lebih baik kayak gitu. Jadi aku melihat, ya, ini semua transisi kehidupan baik yang akan kamu terima ini adalah hasil dari kesabaran dan kerja keras kamu selama ini, kayak gitu. Oke, kita akan lihat lagi di sini, ya. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat bagaimana kamu dan dia ke depannya. Bagaimanakah kamu dan dia ke depannya? Ya, untuk kedepannya sih, aku juga merasa ya bahwa di sini tuh akan ada tebar tuai. Jadi barang siapa yang menabur kebaikan, ya mereka akan mendapatkan kebaikan juga. Dan barang siapa yang pernah menabur kejahatan kepada diri kamu, maka ya orang tersebut mendapatkan karma ya dari kejahatan yang pernah mereka lakukan kepada diri kamu. Jadi kayak gitu ya. Ada yang mendapatkan hal positif, ada juga yang mendapatkan hal negatif, tergantung perbuatan dia di masa lalu. Karena hukum tabur tuai, kayak gitu. Kita akan melihat ya, bagaimanakah kamu dan dia ke depannya. Oke. Ya, kalau dilihat dari energinya sih, aku melihat ya, di sini ada seseorang yang dulunya dia ini keras kepala. Keras juga perkataannya. Dan orangnya susah diatur ya, tapi aku melihat untuk kedepannya tuh orang ini sepertinya berusaha bertransisi untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena dia menyadari bahwa dia ini nggak bisa hidup tanpamu dan ingin selalu berusaha di samping kamu apapun keadaannya. Jadi yang aku lihat tuh dia saat ini sedang berusaha untuk effort ya, memperbaiki diri agar ya kamu bisa lebih yakin gitu bahwa orang ini layak untuk kamu perjuangkan, kayak gitu. Kita akan lihat lagi ya, bagaimanakah kamu dan dia ke depannya. Kamu dan dia ke depannya. Kalau aku lihat ini ada yang menggantung-gantung ya. Jadi bagi kamu yang merasa bahwa selama ini kamu terlalu digantungkan hubungan kamu dengan seseorang, kamu nggak perlu bersedih, nggak perlu berkecil hati, karena aku melihat apa yang selama ini menjadi kekhawatiran kamu itu akan terjawab ya menjadi suatu kebahagiaan. Jadi seseorang yang menggantung kamu tuh mereka akan kapok ya, mereka akan berusaha memberikan kepastian hubungan kepada kamu karena ya ternyata dia itu nggak mampu ya hidup tanpamu, ya bahwa selama ini tuh dia masih belum cukup bisa membahagiakanmu, justru malah membebani kamu. Jadi saat ini adalah waktu yang tepat untuk dia menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap dirimu, kayak gitu. Kita lihat lagi. Kita akan lihat lagi ya, seperti apakah kamu dan dia ke depannya. Seperti apakah kamu dan dia ke depannya. Kalau dilihat ya, aku merasa bahwa akan ada sesuatu hal yang baik, ini yang berkaitan dengan finansial dan urusan percintaan. Jadi kedepannya tuh selain finansial kamu baik, hubungan kamu juga sepertinya mulai membaik hasil dari segala proses yang kamu hadapi di masa lalu. Entah proses bersyukur, entah proses bersabar, entah proses melewati fase kebersamaan dalam susah maupun senang. Ya, jadi kayak semuanya itu adalah hasil dari karma positif ya yang pernah kamu lakukan di masa lalu ya. Jadi kayak finansialmu juga lambat laun tuh akan pulih dan hubungan kamu tuh juga sepertinya terlihat mulai membaik. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya di sini buat teman-teman semuanya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian ya, dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.